Saya perjelas sekarang, supaya kita bisa kembali ke cerita kurang lebih ratusan tahun yang lalu. Di antara orang-orang Kristen pada masa itu belum sepenuhnya sepakat. Tetapi ada surat-surat yang sudah jelas disepakati. Atau kitab-kitab yang sudah tanpa keraguan lagi. Keempat Injil tak pernah dilakukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah ada keraguan. Praksis apostolan ada keraguan enggak? Enggak. Tidak ada. Surat-surat Paulus demikian juga. Surat pertama Yohanes, surat pertama Petrus, dan kitab Wahyu kepada Yohanes juga tak pernah diragukan. Pada zaman kuno tuh, orang Kristen tuh belum jelas Alkitabnya itu kayak apa. Hanya kalau gereja Katolik menentukan kanon, baru nanti menjadi jelas. Jadi masih mau ngomong Alkitab gedubrak-gedubrak dari langit. Anda terima begitu saja? Tidak, ada prosesnya. Dan semua dicatat dalam gereja Katolik. Kita lihat sekarang. Kanon itu artinya apa? Saya langsung membuka KBBI saja. Artinya lumayan valid. Ada banyak arti, tapi saya ambil arti yang ketiga yang memang maksudnya itu. Kalau kita membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kanon buku-buku otentik yang dianggap bagian kitab suci itu betul seperti itu. Jadi kanon itu apa? Kitab-kitab yang dianggap bagian dari kitab suci, itulah kanon. Daftar isi Alkitab bahasa gampangnya. Kita ingat di sini ya. Kenapa perlu kanon? Karena masih belum sepakat. Belum jelas isi kitab apa. Ada yang termasuk Alkitab, ada yang tidak. Ada yang mengomong ini termasuk, itu tidak. Maka perlu kejelasan atas pertanyaan ini. Jadi orang pada zaman itu bertanya, manakah kitab-kitab yang termasuk dalam Alkitab dan mana yang tidak? Ini pertanyaan mendasarnya ini. Penyusunan kanon, pembuatan kanon bertolak dari pertanyaan sederhana. Manakah dari berbagai macam kitab ini yang termasuk Alkitab, bagian dari kitab suci, dan mana yang bukan bagian dari kitab suci? Nah itu pertanyaan mendasarnya. Kira-kira pada zaman Eusebius sudah jelas atau belum? Masih belum bentuk bandelan kayak sekarang. Yes, kitab-kitabnya sudah ada, tapi penerimaannya sebagai Alkitab masih berbeda. Belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Tapi sudah ada yang diyakini ya. Nah kemudian kejelasan yang pertama datang dari Konsili Hippo dari tahun 393. Kita lihat bagaimana Konsili Hippo. Dalam Sinode Hippo, sinode atau konsili sama, sinodos, konsilium hanya beda sumbernya. Kalau sinodos itu dalam bahasa Yunani, konsilium itu dalam bahasa Latin ya. Kita lihat. Dalam Sinode Hippo yang dihadiri oleh 44 uskup Afrika Utara, salah satunya Santo Agustinus, uskup Hippo. Saya beri catatan sedikit. Pada tahun 400-an, Afrika Utara itu Kristen semua. Mulai dari Mesir, pokoknya nyambung. Yang kemudian pada tahun 700-an diislamkan oleh pasukan Islam. Karena kemudian dikuasai oleh pasukan Islam, nah kemudian menjadi Islam. Ya. Tapi ini konteksnya Islam belum ada. Tahun 300-an agama Islam belum ada. Sehingga kenapa ada 44 uskup di Afrika Utara? Karena memang itu wilayah Kristen. Boleh dikatakan pada zaman kuno, 4 abad pertama bahkan nanti sampai abad 5 dan 6, seputar Laut Mediterania itu, Laut Tengah. Kalau zaman sekarang ya berarti mulai dari Israel, Palestina, lalu nyambung ke utara Turki, negara-negara Balkan, lalu nyambung ke Eropa sampai ke barat Portugis, turun nanti ke Maroko, Aljazair dan seterusnya, nyambung lagi nanti sampai Mesir. Seputar Laut Tengah itu semua Kristen. Maka ada begitu banyak uskup di Afrika Utara. Dan Afrika pada masa kuno merupakan pusat kekristenan juga. Ingat, kalau Anda nanti pengen tahu lebih lanjut, buka saja 4 gereja apostolik. 2 paus, 2 ortodoks. Anda bisa buka di dalam channel Katkit, video yang berjudul 4 gereja apostolik, 2 paus, 2 ortodoks. Itu menceritakan bagaimana pusat-pusat kekristenan. Pusat yang luar biasa besar di Afrika namanya Alexandria. Tapi kemudian ada pusat juga Kartago namanya Hippo juga. Jadi ada beberapa pusat. Hippo itu tempatnya Uskup Agustinus ini, Bapak Uskup ini, Uskup Hippo. Lanjutnya, dalam Sinode Hippo dipaparkan daftar isi Alkitab Katolik sebagaimana yang kita miliki sekarang. Berarti tahun 393
Di dalam Sinode Hippo sudah dipaparkan daftar isi Alkitab Katolik yang persis yang kita punya. Artinya kanonnya sudah cukup jelas. Padahal pada zaman Eusebius belum jelas, pada zaman Irenaeus belum jelas, tapi pada tahun 300-an sudah jelas, bahkan sudah sama dengan yang kita pakai sekarang, daftar isi Alkitab Katolik itu. Kemudian nanti di dalam Konsili Kartago 397 ada keterangan seperti ini. Dalam Sinode Kartago masih di Afrika Utara, daftar isi Alkitab Katolik yang dibuat di Sinode Hippo diulangi kembali. Berarti sebenarnya Konsili Kartago itu memberi penegasan kepada isi Alkitab dalam Sinode Hippo tadi. Selanjutnya, bahkan dalam Konsili Kartago dikatakan dijadikan keputusan sinode. Berarti kanon ditetapkan. Dan itu keterangannya jelas bahwa daftar isinya sudah seperti yang kita punya sekarang. 3 tahun 300-an. Kenapa nunggu sampai tahun 300-an? Karena ada banyak perdebatan. Lalu kenapa bisa memutuskan seperti ini? Lalu bisa langsung punya daftar isi? Karena diteliti sejarah panjangnya, tradisi sucinya, diperiksa. Sekali lagi saya katakan, 2 keunggulan gereja Katolik tadi apa? Mata rantai tak terputus dan historis. Sejarahnya kuat, mata rantainya kuat. Jadi tidak sulit bahasa gampangnya untuk gereja Katolik meneliti dulu bagaimana ini. Kita lihat mana yang diterima. Sehingga karena mata rantai yang begitu kuat, karena historis sejarah yang begitu kuat, tidak sulit untuk memiliki daftar isi Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Kemudian ada keterangan yang sangat menarik di Konsili Kartago. Jadi kan sudah diputuskan ya. Berarti apa? Bahasa gampangnya, di dalam Konsili Kartago tahun 397 itu dikatakan, diputuskan isi Alkitab Katolik adalah ini. Nah, sah gitu loh maksudnya. Itu di kapan? Di mana? Di Kartago. Tahun 397. Persis yang kita punya sekarang. Menariknya adalah terkait daftar isi tadi, terkait kanon Alkitab tadi, Sinode Kartago memberi catatan dalam keputusan. Apa catatannya? Gereja seberang laut harus diberitahu bahwa kanon kita Alkitab itu begini. Tujuannya apa diberitahu, Win? Diteguhkan. Yes. Pusatnya kan. Diteguhkan dalam arti kita sekarang itu di apa? Divalidasi, disahkan, itu maksudnya. Jadi rupanya Sinode Kartago tidak memutuskan sendiri. Setelah diputuskan, atau dalam bahasa hukum diratifikasi itu loh. Nah, paham ya? Diratifikasi, disahkan, divalidasi. Karena hanya gereja seberang laut yang bisa memberi ketetapan. Kenapa? Dan siapa itu gereja seberang laut? Kita lihat petanya. Gereja Roma itulah. Tadi sinodenya di mana, Vin? Di Kartago. Maka dengan menyebut gereja seberang laut yang dimaksudkan adalah Gereja Roma. Gereja Roma. Kenapa gereja Roma ditunjuk atau diberitahu untuk meratifikasi, untuk meneguhkan, untuk memvalidasi, untuk mengesahkan? Apa jawabannya? Karena gereja Roma dipimpin oleh penggantinya, pemimpin para rasul. Berarti memang yang harus mengesahkan itu Petrus kan? Petrus yang sudah digantikan tentu saja ya, bukan Petrus harafiah, tapi gereja yang dipimpin Petrus, gereja Roma. Dan gereja seberang laut itu istilah pada zaman itu. Berarti kita tahu di Afrika Utara kalau menyebut gereja Roma itu gereja seberang laut. Ini kan istilah zaman kuno yang mungkin kita sekarang sudah nggak tahu, tapi dengan melihat peta kita menjadi tahu. Oh, maksudnya berarti gereja Roma harus diberitahu untuk mengesahkan keputusan ini. Yes. Kalau dari mana? Sudah keputusan di Kartago, tetapi keputusan itu kalau pakai bahasa kita sekarang harus dibawa ke Roma supaya punya kekuatan hukum. Kurang lebih seperti itu kalau bahasa kita sekarang. Harus menetapkan siapa? Pemimpin. Pemimpinnya di situ siapa? Roma. Dari zaman kuno memang Roma. Kenapa Roma? Karena Santo Petrus di situ. Yes. Nanti Anda buka ya serial Petrus itu. Santo Petrus. Jadi gereja Katolik itu semua punya landasannya, dan kalau kita belajar iman gereja Katolik itu nggak bisa sepotong-sepotong karena semuanya nyambung. Kalau yang lain itu kan nyomot sesukanya yang disukai gitu.
Sakramen kok 7, saya suka 2 saja, maka ngambil 2. Sakramen kok 2, saya sukanya 3, maka ngambil 3. Jadi iman Kristen yang di luar Katolik umumnya sifatnya kafetaria. Warteg. Kafetaria itu prasmanan. Prasmanan itu Warteg. ambil iman yang dia suka. Saya tidak suka tradisi, maka saya tidak ambil. Saya tidak suka paus, maka pausnya saya buang. Tahbisan saya tidak suka, tahbisan saya buang. Perjamuan kudus saya tidak suka, perjamuan kudus saya buang. Saya lebih suka keprok-keprok saja. Haleluya saudara. Kenapa kalau saya ngomong seperti ini semangat sekali? Karena saya mau memberi energi ini kepada Anda. Energi untuk mempelajari iman Katolik yang sesungguhnya luar biasa. Ketika Anda tahu seluruh keping-keping itu Anda susun, gambarnya luar biasa. Masalahnya ini semua membutuhkan ketekunan. Kalau tidak tekun, Anda hanya tahu sekeping di situ, sekeping di sana, dan tidak nyambung. Padahal semuanya nyambung. Ibarat bangunan, semua itu tersusun bata demi bata. Itulah ajaran iman Katolik.